Kiprah Indonesia, sebuah program acara obrolan tentang pemberdayaan masyarakat, pertanian, nelayan, dan peternakan. Kiprah Indonesia hadir setiap Kamis sampai dengan Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kiprah Indonesia. Sebenarnya awal dari mulainya bisnis kuliner ini namanya pemberdayaan penggerak Indonesia. Entrepreneur itu kan sederhananya kewirausahaan. Yang tadinya tidak mungkin ternyata mungkin. Kiprah Indonesia. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke program berikutnya, ada Kiprah Indonesia, yang mana untuk sore hari ini kita sudah kedatangan tamu kita untuk berbincang-bincang ya pendengar ya. Ada Bang Mario nih ya. Selamat sore, assalamualaikum Bang Mario. Ini manggilnya gimana nih, Abang atau gimana? Mas saja. Mas ya. Oke, ada Mas Mario. Ini adalah seorang direktur dari CP Kopi Biji Palembang. Ya, Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, perkenalkan dulu nih dirinya, biar pendengar kita tahu nih, Mas Mario. Oke, Silakan, saya Mas Mario. Mario. Saya salah satu industri kopi, pengelolaan kopi bubuk lokal Palembang, dan kopinya berasal dari Semendo. Untuk sekarang ini masih dari Semendo. Dari Semendo ya. Ini kalau boleh tahu, sebenarnya aktivitas hari-harinya selain ngurusin soal kopi, mengopi ini apa nih, Mas Mario? Ya, jadi awal usaha ini sebenarnya usaha dari orang tua. Oke. Orang tua dulu pernah bekerja di eksportir kopi. Karena terjadi moneter 98 di tahun 2000, dia coba buka lembaran baru, coba dengan mengandalkan pengetahuan dia tentang biji kualitas, biji kopi yang berkualitas. Jadi dia coba jual terjun ke retail untuk bubuk kopi. Oke. Kalau boleh tahu sebenarnya sebelum terjun akhirnya ke kopi ini, aktivitas sebelumnya apa? Dia pekerja di eksportir di bagian sortir biji kopi untuk dikirim keluar. Jadi orang tua itu dia tahu dari bentuk, aroma itu dia sudah tahu, oh ini kopi daerah. Oh ini kopi daerah ini. Berarti sebenarnya walaupun belum belum terjun beneran jualan sendiri gitu ya, sempat kerja dulu. Ya, kerja. Kenal dengan kopi memang dari tempat kerja ya. Iya, dari tempat kerja, tapi untuk pengolahan dia memang belum tahu. Cuman dia mempunyai pengetahuan tentang biji kopi yang berkualitas, dia tahu. Untuk pengelolaan memang belum tahu, apalagi untuk jualan ke pasar-pasar. Setidaknya tahu jenis kopi jenis-jenis ini. Saya pernah tahu juga bahwa ada perbedaan antara kopi merah, kemudian kopi hijau, kopi ini, kopi itu. Ternyata itu memang harus dibagi-bagi ya. Iya betul, itu tergantung dari cara pemanenan. Oh gitu. Iya, dan juga harga. Kalau petik merah itu harganya lebih tinggi dibanding yang petik pelangi lah. Petik pelangi itu dia hijau, merah itu dipetik semua sekaligus. Itu bedanya apa antara merah dengan petik pelangi itu? Petik merah itu dia dipilih, diambil satu-satu. Jadi yang merah itu kan itu kopi yang masak di batang. Jadi dipetik satu-satu, mungkin prosesnya lebih lama dibanding petani yang masih tradisional langsung petik semua. Harganya lebih murah dibanding yang petik merah. Dari rasa juga beda pastinya. Yang asalan sama yang petik merah itu beda pasti. Jadi memang ada ini ya, ada istilahnya klasifikasi ya, dalam bijinya ya. Dan memang teknik memetik itu ada sendiri ya, Mas Mario ya?
atau bagaimana nih? Memetik kopi itu kan katanya tidak bisa sembarangan. Nah, seperti yang Mas Mario cerita tadi bahwa petik merah pun memang benar-benar dipetik satu-satu gitu Iya, ya. betul. Ini memang mempengaruhi kualitas ya? Enggak. Kalau yang memang buah merah yang dipetik itu dari rasanya beda. Oh, gitu. Beda rasanya lebih enak dibanding kita biji kopi yang campuran antara merah sama hijau. Asalan kalau orang kopi bilang tuh asalan. Oke. Kita tahunya ini bakal mateng merah itu Dari warna. Dari proses awalnya berapa lama? Kalau untuk ke petani sih saya kurang paham sih berapa lama untuk ininya. Tapi kalau mereka bilang itu dari warna sudah merah. Sudah ketahuan. Iya, merahnya juga ada klasifikasinya tersendiri merah. Merah yang bagus itu yang seperti apa biasanya petani lebih tahu gitu. Iya. Berarti bukan berarti ini merah langsung diambil semua, bukan ya. Oke. Ada yang terlalu merah biasanya kurang katanya. Ada. Berarti justru warna itu benar-benar ini ya, mempengaruhi kualitas kopi ya. Iya, warna itu tingkat kematangannya pasti beda. Sama kayak buah lain kan, kalau terlalu kalau kelewatan matang juga nggak enak. Saya pernah gini loh, iseng ya. Dulu pernah main katakanlah ke kebun kopi nih, Mas Mario ya. Itu yang warna merah itu memang manis ya kulitnya. Iya. Itu ada proses tersendiri lagi kalau yang petik merah. Dia ada proses natural, ada proses honey. Ya, itu proses honey itu biasanya kulit ari kopi yang manis tadi itu yang difermentasi. Oh gitu. Iya. Berarti memang kulit kopi pun bisa dijadikan kopi atau bagaimana? Kalau di Palembang itu belum ada sih yang mengelola kulit kopi. Oke. Cuman saya pernah lihat itu di Jawa Tengah, Temanggung. Memang pada waktu Expo itu saya lihat itu memang kulit kopi pun bisa jadi minuman. Tapi kulit kopi yang abang maksud tadi yang merah, yang manis tadi, ya. Iya. Difermentasi itu kayak teh jadinya. Dikasih es, cuman kata yang jual, kata yang jual itu untuk menetralisir peminum yang terlalu banyak kopi katanya. Oh, justru karena katakanlah kecanduan kali ya. Iya katanya. Saya nggak tahu sih. Karena istilahnya kan karena memang yang namanya segala sesuatu tidak boleh berlebihan ya. Iya benar. Berarti dengan kecanduan kopi obatnya justru dari kopi itu sendiri ya. Iya, kayak makan durian jadi. Oh iya bener, kalau durian biar nggak mabuk minum pakai kulitnya gitu. Iya katanya. Iya. Ini sebenarnya kayak mitos tapi memang ada gitu ya. Ada. Memang saya coba itu memang enak bener. Lebih enak dari teh sebenarnya. Oh gitu. Ya, tapi dia ada fermentasi, ada prosesnya. Proses difermentasi. Jadi kulit kopi tadi disiram air panas, diambil sarinya, dikasih gula apa dikasih apa, dikasih es, memang enak kayak es teh. Iya. Cuman di Palembang belum ada sih pengolahan itu. Iya, memang saya belum pernah lihat ya. Ya saya sudah. Saya belum pernah lihat. Tapi kalau mencicipinya pernah iseng gitu kan. Ya. Begitu metik, merah nih, ini iseng cicip, ternyata manis gitu kan. Iya, benar. Dan kalaupun kalau berbicara soal kopi, emang ada yang bilang apa? Kopi robusta, terus kopi apa lagi itu? Arabica, ada Liberica, bener. Saya pernah lihat di toko, katakanlah bukan kafe sih, tapi dia kayak buka stand gitu ya, stand. Dan ada toples ditulis di ini Arabica, ini. Itu memang ada bedanya ya? Ada, Mas Mario ya? Ada. Oke, kira-kira kita bisa membedakannya gimana? Kalau Arabica sama Robusta itu dia dari rasa sudah jauh berbeda. Sudah ketahuan ya. Iya. Kalau Robusta kan dia lebih cenderung ke pahit. Kalau Arabica dia lebih cenderung ke asam.
Oke. Kalau untuk Liberica sendiri sih saya belum pernah coba sih. Tapi ada sih yang jual Liberica, katanya rasanya lebih enteng katanya. Oke. Yang kedua memang Liberica tumbuhnya nggak perlu tanah yang terlalu tinggi katanya. Tapi saya belum ada sih pasaran Liberica. Cuman kalau Arabica, Robusta memang kita ada permintaan. Oke. Itu membedakan tanaman itu ditanam di tempat tinggi atau di tempat rendah bagaimana? Biasanya kalau informasi dari petani sih, Arabica biasanya tanahnya lebih tinggi, lebih bagus katanya dibanding Robusta. Dia perlu ketinggian yang lebih tinggi, itu lebih bagus katanya Arabica. Oke, berarti tergantung lokasi penanaman ya? Ya, tergantung lokasi dan memang setiap daerah. Kita kan ada 8 kabupaten kota yang penghasil kopi. Walaupun itu kopinya Sumatera, tetapi karakternya beda-beda. Karena kopi ini sifatnya kan adaptif. Jadi dia tergantung lingkungan sekitar katanya. Jadi kalau misalkan Semendo itu katanya lebih ke aroma buah sama bunga kewangi-wangian. Jadi adaptif. Artinya setiap daerah itu punya karakter sendiri memang. Kita kan misalkan kopi dari Oku, dari Oki, dari Lahat. Nah, Semendo sama Pagar Alam itu nggak jauh. Nggak jauh ya. Cuman kopinya punya karakter beda tersendiri. Ya. Iya, beda. Pagar Alam sama Semendo. Padahal cuman berapa kilo ya jaraknya ya? Iya. Sama-sama bukit, cuman mereka memang beda, karakternya beda. Terus bibitnya juga nggak bisa kayak Semendo, misalkan ditanam di Pagar Alam dia nggak itu. Nggak itu. Iya. Berarti bisa dibilang kopi ini sebenarnya tanaman yang manja ya? Iya. Karena memang harus ada perhatian khusus ya untuk penanaman kopi. Betul. Nah, Mas Mario sebelumnya nih, kalau boleh tahu kenapa sih akhirnya Mas Mario sendiri ikut orang tua tertarik untuk terjun di dunia kopi ini? Oh iya, jadi gini, orang tua ini dia coba buka usaha. Memang dia usahanya dari bawah, benar-benar di bawah. Dari awal dia beli kopinya di pabrik. Dia beli kopi yang sudah jadi bubuk, dia kemas sendiri, dikemas sendiri, terus ditawarin. Nah, jadi ditawarin pintu ke pintu. Itu memang usahanya luar biasa. Awalnya gitu orang tua. Cuman dia punya kegigihan yang tinggi. Benar. Dan akhirnya sampai sekarang dia sudah punya pabrik sendiri. Alhamdulillah. Dan saya yang meneruskan. Ternyata saya tanya kenapa, ya kan kalau kita pengusaha ini kalau semangat kalau lagi untung. Nah itu benar. Saya kan nggak ada pengalaman nih Mas. Saya kan kuliah dulu, memang dulu kuliahnya di ekonomi. Cuman ekonomi pembangunan. Dulu ekonomi ini namanya Fakultas Ekonomi. Kalau setelah saya tamat berubah jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Artinya ketika saya kuliah belum tercicip nih. Belum ada materi bisnisnya ini. Alhamdulillah mahasiswa sekarang enak. Udah ada yang bisnisnya. Jadi saya pelajari, saya lihat, saya tanya orang tua nih, kok gigi betul. Karena di awal nggak mungkin untung ini. Nekat kan. Pasti ada ruginya. Benar. Ternyata saya tanya, kata dia, ya yang penting kita dagang ini, katanya kita jadikan alat ini, bukan sekedar mencari keuntungan katanya. Jadi dia sering tulis di pabrik itu bahwa orang kaya, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kesempatan dia untuk bermanfaat ke orang lain itu katanya di usaha ini. Ini dia yang dia. Akhirnya ya kalau boleh dilihat sebenarnya gini ya Mas Mario ya, kan usaha orang tua. Karena kalau selain anaknya siapa lagi ya, benar nggak sih? Iya benar. Akhirnya kan mau tidak mau ya katakanlah ya, bukan karena apa,
mau tidak mau ya anaknya ya. Iya benar. Usaha apapun kan, Iya, usaha iya, apapun. benar. Kalau misalnya orang tuanya memang ada bisnis, kalau stopnya di orang tua, ya nggak lanjut kan, benar Iya, nggak sih? iya. Akhirnya ya seperti Mas Mario sendiri, orang tua tadinya memang bergelut di dunia kopi kan, dan kemudian iya katakanlah salah satu penerusnya adalah Mas Mario Iya, gitu betul. kan, untuk meneruskan usaha kopi. Nah ini akhirnya Mas Mario kemudian ya udahlah saya ikut menjalankan bisnis kopinya orang tua. Sempat ada kendala apa sih kalau boleh cerita? Oke. Jadi di awal-awal kendala yang pertama itu saya kan nggak ada pengalaman ini. Oke. Saya dulu memang waktu kuliah memang aktif di organisasi, memang aktif. Cuman untuk pengalaman bisnis itu memang tidak ada. Oke. Jadi saya lihat, saya 1 tahun saya jalani, saya nggak ada ide apa-apa, jalani terus saja, ikutin apa yang sudah jalan gitu. Jadi saya tanya, akhirnya saya tanya, sebenarnya usaha ini kalau memang kita tidak munafik sih Mas, kita memang nyari keuntungan. Cuman kalau sekedar keuntungan, saya pikir kalau masalah keuntungan sih mungkin saya bisa kerja. Iya. Ya, mungkin ya kan. Kalau untuk ini, terus mungkin saya bisa gajinya mungkin lebih besar dibanding ini kan usaha kan. Iya. Tapi saya pikir karena kata orang tua bahwa ini kesempatan untuk kita selain usaha untuk bekerja, dan selain itu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Lebih banyak peluangnya katanya dibanding kerja. Saya pikir contohnya seperti apa? Ya tadi katanya bahwa dalam usaha ini kan ada 3 komponen. Ada petani, produsen, sama konsumen. Oke. Iya. Nah, jadi misalkan kita sebagai produsen khususnya kopi ini tidak semangat ini jual kopi. Iya. Kehidupan petani ini nanti nggak bisa. Iya. Ya nggak bisa naik gitu. Benar. Yang kedua, kebutuhan minimal kita bantu untuk yang konsumen itu kita membantu, kita ngasih kopi yang terbaik untuk mereka. Mereka butuh kopi apa nih? Cuman kendala sekarang untuk produk lokal masih kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa memiliki atau mencintai produk lokal lah kalau orang bilang itu memang masih kurang. Iya. Karena memang dari kualitas kita memang bagus. Cuman untuk brand kita masih kalah. Oke. Berarti gini ya, kalau boleh dilihat sebenarnya dari usaha orang tua pun berani merugi dulu ya. Iya. Berani merugi dulu ya. Iya, kita kan lagi pengembangan ini. Orang tua ini dia Palembang ini kan ada hulu sama hilir. Iya. Nah, untuk sekarang itu daerah hulu sebagian besar sudah masuk kopi kita. Oke. Misalkan di daerah 1 hulu, 3, 4 hulu, 7 hulu, 10 hulu itu sudah masuk, sudah bisa masuk pasaran. Iya. Nah, untuk keluar itu yang hilir itu belum. Oke. Ketika saya belum masuk, masih orang tua itu untuk hilir memang PR dia. Oke. Akhirnya keturun ke saya, katanya coba sebarkan ke daerah hilir. Ke daerah hilir. Oke. Jadi saya pikir ini hilir. Nah, hilir ini ternyata saya terjun, saya kan nggak ada pengalaman nih Mas. Jadi saya coba terjun langsung nih. 2 tahun, 2-3 tahun ini kan terjun langsung jadi sales. Iya. Jadi saya lihat ternyata hilirnya lebih luas dibanding hulu. Daerahnya 8 kali luas ini. Sempat shock ya. Iya, betul. Oke, jadi pada saat akhirnya katakanlah dari pintu ke pintu ya. Iya. Dari pintu ke pintu di daerah hilir nih, akhirnya apa yang didapatkan, Mas Mario? Jadi yang didapatkan ternyata pertama memang cari langganan itu susah. Iya. Yang kedua, pola konsumen sudah berubah. Saya sempat cerita sama sales yang dari bapak dulu kan, ternyata
pola konsumen sudah beda sama yang dulu. Yang pertama, konsumen lebih pintar sekarang. Artinya kita dituntut untuk lebih jujur. Lebih jujur. Dan ternyata jujur ini memang bagus. Ternyata gitu ya. Iya. Kata orang kan konsumen mulai pinter nih, kita mulai susah. Ada kebanyakan waktu saya turun. Mulai sales nih kesusahan ini katanya. Saya pikir ini bukan kesusahan, ini memang kemajuan yang positif. Memang harus kayaknya memang ya. harus kita jujur. Salah satu memuliakan konsumen kan kita harus jujur dengan produk kita. Bahwa produk kita ini makanya dari saya coba turun sendiri, saya pikir memang ada perbedaan Mas, ketika kita jujur atau tidak dengan konsumen. Kalau kita lebih jujur, konsumen lebih respect. Karena konsumen kan sudah mulai pinter karena digitalisasi. Mulai respect. Yang kedua dia merasa dihargai, bukan dipandang sebagai pembeli. Jadi dia lebih dihargai. Kita lebih jujur sebagai penikmat kopi gitu ya. Jadi kita kasih pilihan, ini harganya sekian dengan kualitas seperti ini, harga sekian dengan kualitas seperti ini. Jadi tinggal konsumen maunya yang seperti apa. Ada beberapa konsumen yang memang menengah ke bawah, dia mungkin lebih enak kopi asli. Cuman dibanding dia harus beli kopi asli dengan daya belinya yang turun, lebih baik dia beli yang ada campurnya juga kan, lebih yang penting yang sisanya bisa beli yang lain. Apalagi zaman sekarang lagi daya beli turun kan. Jadi orang bisa memilih-milih. Jadi memang ya katakanlah ya memang yang namanya konsumen kan sekali kita curangi katakanlah ya, dia tidak akan percaya lagi kan, benar nggak sih Mas Mario ya? Betul. Jadi di situ ya untuk menarik menarik agar pelanggan tetap mencari produk yang memang kita tawarkan tadi ya. Iya betul. Nah berbicara soal Mas Mario yang akhirnya terjun untuk mencari pelanggan di daerah hilir tadi ya sampai 2 sampai 3 tahun kemarin ya. Kan kemarin itu pandemi. Ya betul. Nah ini apa menjadi semacam kendala sendiri atau justru menguntungkan atau bagaimana? Yang pertama memang jadi kendala, hampir seluruh produk pasti turun karena pandemi, karena daya beli turun kan. Tetapi karena di pabrik ini kan dia ada berapa produk, mulai dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Jadi kita sesuaikan saja kondisi yang ada. Jadi kita misalkan lagi pandemik, daya belinya turun, mungkin produk-produk yang menengah ke bawah ini biasanya lebih laris. Orang tetap ngopi di pandemik, cuman mungkin pilihannya mungkin kualitasnya diturunkan. Jadi tetap jalan. Yang biasa orang beli yang produk menengah itu mungkin kurang penjualannya, tapi yang naik malah yang menengah ke bawah di pandemi. Istilahnya katakanlah kopi sejuta umat ya Din ya. Yang lebih laku ya. Misalnya nih harga yang biasanya yang 10 ribuan ya, kemudian ada karena bermasalah dengan pandemi tadi mungkin kopi yang 5 ribuan lah katakanlah yang akhirnya dicari gitu ya. Iya betul. Nah ini berbicara soal marketing ya. Jadi pada saat pandemi kan agak dilarang tuh ketemu sama orang gitu ya. Betul. Itu gimana cara pemasarannya? Jadi kalau untuk produk retail, kalau si Kopi Biji Palembang ini kan dia masih fokus di produk retail. Kalau daerah Ulu kita kan sudah masuk agen. Gitu. Ya sudah masuk agen. Jadi sistem distribusinya sudah ada kalau untuk daerah Ulu. Jadi dari kita masuk agen masuk ke warung, warung masuk ke konsumen. Jadi kalau untuk masalah pandemi kemarin kami tidak ada masalah sih. Jadi kita antar ke agen kan, agen ke warung. Paling kita di pembelian langsung ada. Paling dibatasi untuk pembelian langsung. Pada masa itu ya. Nah sekarang gimana kalau sekarang? Kalau sekarang sih, kalau menurut saya sendiri, memang belum ada sih perusahaan yang benar-benar bangkit dari kopi. Karena saya rasa di bawah
daya beli sudah turun, masih turun. Yang kedua, harga naik, termasuk kopi. Kopi ini kan naik, pokoknya hasil pertanian seperti jagung, kopi, beras itu naik memang. Naik ya. Naiknya juga nggak teratur. Oke. Biasanya berapa bulan sekali naik, ini ada yang 1 bulan 3 Sebulan kali langsung naik. gitu. Kemarin termasuk kopi. Iya. Ya, jadi di sini kadang kendala kita Oke. ketika di agen atau di warung itu kopi kita sudah mulai dikenal karena ada kenaikan harga. Itu jadi agak susah menawarkan ya. Iya, lambat. Lambat. Yang kedua, pemain kopi ini banyak. Oke, ya. Jadi ada juga beberapa brand kopi yang barengan kami ngampas ke daerah Ilir itu ada beberapa yang narik. Oke. Karena terlalu tinggi kopi, jadi susah nentukan harga, narik. Ditarik. Iya. Kami tetap bertahan walaupun dikit-dikit, Iya, bagi-bagi iya, dikit-dikit iya, iya, tiap warung, iya, nggak sepenuhnya dikasih. Oke. Karena takutnya nanti pelan kan, karena harganya. Jadi pembeli-beli hari ini 4.000, besok 5.000. Minggu depan dia beli 6.000. Jadi seolah-olah kayak ada permainan ini kan. Padahal memang harga kopinya naiknya memang kayak gitu. Per bulan, 1 bulan bisa 3 kali, 4 kali. Oke. Nah ini tadi kalau Mas Mario sendiri bilang bahwa ada beberapa merek yang mereka akhirnya menarik gitu ya, karena menarik barangnya karena ya katakanlah perlambatan tadi ya. Tapi sementara Mas Mario dengan produknya tetap bertahan. Itu memang mungkin salah satu cara untuk ini ya, untuk agar kopi produksinya Mas Mario tidak akan hilang gitu ya. Iya, sebenarnya ini kesempatan sih. Iya, benar. Ya, ini kesempatan. Selain yang lain banyak narik di pasaran. Ya, karena kan kopi ini kan fanatik sifatnya. Iya, benar. Jadi setiap orang kalau udah ngopi brand itu merek tertentu, dia maunya yang itu aja. Iya. Dan untuk mengubah pola agar orang membeli kopi kita itu kan itu luar biasa usahanya. Iya. Nah, ketika orang sudah berubah, ternyata ada kenaikan. Iya. Nah, akhirnya berbelok lagi konsumennya ke brand yang lain, yang lama. Mereka ketakutan di situ daripada terlalu lama dipendem dipendem di warung atau di agen, lebih baik narik, nunggu harga kopi normal. Oke. Ini berarti tergantung kualitas juga ya Mas Mario. Iya, betul. Dan sementara produk dari Mas Mario pun akhirnya bertahan. Saya rasa gini ya, seperti Mas Mario bilang tadi bahwa kopi ini kan sifatnya fanatik ya. Iya. Mau semahal apapun orang pasti tetap cari ya. Benar nggak sih? Iya. Kalau dulu sih. Oh, kalau dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang sih karena terlalu tinggi. Jadi orang akhirnya turun sendiri. Oh gitu ya. Tapi ada loh istilahnya kopi pun jadi gengsi sekarang. Iya, betul. Dengan makin mahal kopi yang kita minum, makin naik gengsinya gitu kan. Iya, betul. Itu sebenarnya itu jadi kesenjangan tadi. Oh iya. Oke lah. Baiklah, Mas Mario, tanpa terasa nih waktu membatasi kita ya. Padahal banyak ya pengen dicerita di sini ya. Baiklah, Mas Mario, mungkin terakhir nih pesan-pesan buat pendengar nih agar katakanlah apapun itu harus tetap semangat, harus tetap ini ya seperti yang orang tua Mas Mario lakukan. Silakan. Benar. Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar. Silakan Mas Mario. Jadi untuk para pendengar atau memang sama-sama pelaku UMKM itu memang kita sebenarnya tidak munafik untuk mencari keuntungan. Tetapi di sisi lain kita harus ada tujuan besar itu Mas. Tujuan besar orang tua saya itu bagaimana usaha ini menjadi salah satu alat untuk kebermanfaatan terhadap orang lain. Salah satunya yaitu memuliakan orang lain. Ya, salah satunya ya tadi kita harus jualan jujur. Itu jujur itu salah satu memuliakan orang lain. Artinya yang kedua komunikasi, adab kita terhadap konsumen itu memang harus kita jaga benar. Apalagi sekarang kan HP
udah digital kan sudah canggih, ya lewat WA putus segala macam itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, khususnya di kopi, ketika kita menyajikan di meja, keinginan saya bahwa orang yang minum kopi itu bukan sekedar bahwa kopi itu enak, tetapi bahwa di kopi itu ada perjuangan petani untuk menjaga kelestarian kopi yang enak tadi. Ada produsen yang mengolah dengan sangat baik agar bisa dinikmati oleh konsumen. Itu aja sih. Mantap. Bener sih ya. Oke lah kalau begitu Mas Mario, terima kasih untuk kehadirannya ya untuk bincang-bincang kita di Kiprah Indonesia di kesempatan sore hari ini, dan yang pasti ya apapun itu ya. Yang pasti tetap semangat ya. Mudah-mudahan usahanya tetap terus ya. Amin. Baiklah, terima kasih. Selamat sore Mas Mario. Sore. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama bincang-bincang kita bersama tamu kita nih, ada Mas Mario ya, seorang Direktur CP Kopi Biji Palembang untuk sore hari ini. Dan kita akan berlanjut ke program-program berikutnya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Kiprah Indonesia. Kiprah Indonesia.